Berabad-abad yang lalu, ketika garis keturunan kerajaan dianggap sebagai garis lurus para raja, prajurit, dan lelaki perkasa, kisah 5 wanita ini tersembunyi di antara nama-nama besar dalam sejarah. Namun, tanpa mereka, silsilah Yesus tidak akan pernah sama. 5 wanita, 5 kisah, 5 kehidupan yang penuh tantangan, penderitaan, bahkan aib. Mereka bukan bangsawan, bukan perempuan mulia dengan reputasi tak tercela. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang terbuang, terlupakan, bahkan dicap berdosa. Namun, Tuhan memilih mereka. Dan karena pilihan itu, mereka menjadi bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Injil Matius mencatat silsilah panjang Yesus, menelusuri garis keturunannya hingga Abraham. Dalam budaya saat itu, mencatat nama perempuan dalam silsilah adalah hal yang tidak lazim. Namun, Matius melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menyebut 5 wanita. 5 nama yang, jika dilihat dari perspektif manusia, seharusnya tidak ada di sana. 5 nama dengan masa lalu yang kelam, rumit, dan penuh skandal. Tetapi Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna. Ia memilih mereka yang dianggap hina oleh dunia, lalu mengubah kisah mereka menjadi bukti kasih karunia dan penebusan. Wanita pertama dalam silsilah ini adalah Tamar. Kisahnya bukanlah kisah yang indah dan penuh harapan. Sebaliknya, ini adalah kisah yang penuh kepedihan, pengkhianatan, dan keberanian. Tamar hidup di zaman di mana nilai seorang perempuan ditentukan oleh kemampuannya melahirkan anak laki-laki. Tanpa suami dan anak, seorang wanita dianggap tidak berharga dan hidup dalam kerentanan. Dan itulah yang terjadi pada Tamar. Ia menikah dengan putra sulung Yehuda. Namun, begitu jahat hingga Tuhan sendiri melenyapkannya. Sesuai dengan hukum perkawinan Levirat, saudara laki-laki Onan, diperintahkan untuk menikahi Tamar dan memberinya keturunan. Tetapi Onan menolak tanggung jawabnya. Ia mempermainkan Tamar, memastikan bahwa ia tidak pernah hamil. Dan akibat perbuatannya, Tuhan pun melenyapkannya. Sekarang, Tamar kembali sendirian, ditinggalkan, tanpa perlindungan, dan tanpa harapan. Yehuda, yang seharusnya memastikan nasib Tamar, berjanji akan memberikannya kepada putra bungsunya, Shela, ketika ia dewasa. Namun, Yehuda berbohong. Tahun demi tahun berlalu, dan janji itu tidak pernah ditepati. Tamar menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia telah memenuhi kewajibannya, tetapi tetap dibuang begitu saja. Maka, ia mengambil keputusan yang berani. Ia menyamar, menutupi wajahnya, dan menunggu di jalan tempat Yehuda akan melewati. Yehuda, yang tidak mengenalinya, mengira Tamar adalah seorang pelacur. Ia pun tidur dengannya, meninggalkan meterai, tali, dan tongkatnya sebagai jaminan. Beberapa waktu kemudian, Tamar hamil. Dan ketika kabar itu sampai ke Yehuda, ia murka. Tanpa mengetahui kebenaran, ia menuduh Tamar berzina dan memerintahkan agar ia dihukum mati. Namun, sebelum hukuman itu dilaksanakan, Tamar menunjukkan barang-barang yang diberikan Yehuda, meterai, tali, dan tongkatnya. Bukti yang tak terbantahkan. Saat itulah kebenaran terungkap. Yehuda yang begitu cepat menghakimi Tamar, kini dipaksa untuk menghadapi dosanya sendiri. Dan di hadapan semua orang ia mengakui, dia lebih benar daripada aku. Di dunia yang seringkali menindas dan mengabaikan perempuan, Tuhan membela Tamar. Ia tidak membiarkannya dilupakan. Dari keturunannya, lahirlah raja-raja Israel, termasuk Raja Daud. Dan generasi demi generasi kemudian, dari garis keturunan Tamar, lahirlah Yesus Kristus. Tuhan tidak memilih wanita yang sempurna. Ia memilih wanita yang disakiti, ditolak, dan dikhianati. Dan melalui mereka, ia membawa penebusan. Jadi, jika Anda merasa dilupakan, diremehkan, atau tidak layak, ingatlah Tamar. Tuhan melihat Anda.
Tuhan memperjuangkan Anda. Dan seperti yang Ia lakukan untuk Tamar, Ia juga dapat mengubah kisah Anda. Namun, kisah ini baru permulaan. Masih ada 4 wanita lain dalam silsilah ini, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Kisah-kisah yang akan mengejutkan Anda, menggetarkan hati Anda, dan mengingatkan Anda bahwa kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Bersiaplah, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Temui Rahab, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang tinggal di kota yang akan menghadapi kehancuran. Yerikho adalah salah satu benteng terkuat di dunia kuno. Temboknya tebal, prajuritnya ganas, dan orang-orang di dalamnya yakin bahwa mereka tak tersentuh. Namun, di luar tembok itu, sesuatu akan terjadi. Umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, akan mengambil alih kota itu. Rahab pun dihadapkan pada pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rahab bukan wanita biasa di Yerikho. Dia adalah seorang pelacur. Saat itu, menjadi pelacur berarti 2 hal. Dipandang rendah oleh masyarakat dan berjuang untuk bertahan hidup. Orang-orang mungkin menghindarinya, menolak menatap matanya, atau bahkan menganggapnya tidak berharga. Namun, Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya, dan segera, Rahab pun akan melihatnya juga. Suatu malam, 2 mata-mata Israel tiba di Yerikho. Mereka tidak datang untuk berdagang atau bersenang-senang. Mereka memiliki misi mengumpulkan informasi sebelum Israel menyerang. Namun Yerikho dalam keadaan siaga tinggi. Raja mendapat kabar bahwa mata-mata telah memasuki kota, dan tentaranya mulai menggeledah rumah-rumah. Jika Rahab tertangkap menyembunyikan mereka, itu berarti kematian. Pada saat genting itu, Rahab harus memilih. Menyerahkan mata-mata itu untuk melindungi dirinya sendiri, atau menolong mereka dengan mempertaruhkan segalanya. Rahab memilih iman daripada ketakutan. Ya, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka pergi saat senja, tepat sebelum gerbang kota ditutup. Jika kalian cepat, mungkin bisa menangkap mereka, katanya. Tentara pun bergegas mengejar, sementara Rahab dengan diam-diam memimpin mata-mata ke atap rumahnya, tempat ia telah menyembunyikan mereka di bawah tumpukan batang rami. Rahab telah mempertaruhkan segalanya. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar baginya untuk berbohong? Alkitab melarang kebohongan, tetapi Tuhan tetap menghormati iman Rahab. Mengapa? Karena hatinya tertuju kepadanya. Dia tidak memiliki kitab suci atau hukum tertulis, hanya sebuah pilihan. Dan dia memilih untuk berpihak kepada umat Tuhan, bukan bangsanya sendiri. Kami tahu Tuhan telah memberikan tanah ini kepada kalian, kata Rahab kepada para mata-mata. Kami telah mendengar bagaimana dia mengeringkan Laut Merah dan mengalahkan raja-raja yang perkasa. Orang-orang kami gemetar ketakutan, sebab Tuhan kalian adalah Tuhan yang benar di surga, di atas dan di bumi di bawah. Seluruh kota Yerikho memiliki informasi yang sama, tetapi hanya Rahab yang memiliki iman. Karena iman itu, dia mengajukan permintaan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Ia menyerahkan tali merah kepada para mata-mata, memungkinkan mereka memanjat turun dari tembok kota di bawah naungan kegelapan. Sebelum pergi, mereka memberi instruksi. Ketika kami kembali, ikat tali merah ini di jendela rumahmu. Semua orang yang berada di dalam rumahmu akan selamat. Tetapi, jika mereka keluar, darah, mereka menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Tali merah ini bukan hanya tanda bagi orang Israel, tetapi juga simbol keselamatan. Mirip dengan darah, anak domba, yang menandai rumah orang Israel saat Paskah. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan garis keturunan atau status sosial. Ketika hari pertempuran tiba, tembok Yerikho runtuh. Semuanya hancur, kecuali satu rumah.
rumah Rahab tetap berdiri kokoh, seperti yang dijanjikan Tuhan. Bayangkan pemandangan itu. Di tengah puing-puing kota, tali merah masih tergantung di jendela. Tentara Yosua memasuki rumah itu dan membawa Rahab serta keluarganya ke tempat yang aman. Rahab tidak hanya selamat, tetapi juga diterima dalam bangsa Israel. Dia meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi bagian dari umat Tuhan. Yang lebih luar biasa, Rahab menjadi nenek buyut Raja Daud, yang berarti dia adalah leluhur langsung Yesus Kristus. Pikirkan itu, seorang pelacur Kanaan, seseorang yang seharusnya tidak masuk dalam rencana Tuhan, justru dicangkokkan ke dalam keluarga Mesias sendiri. Jadi, apa yang diajarkan kisah Rahab kepada kita? Tuhan dapat menebus siapapun, terlepas dari masa lalunya. Yang penting bukanlah dari mana kita berasal, tetapi apakah kita percaya kepadanya. Tuhan dapat menggunakan kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Tak seorang pun di Yeriko akan memilih Rahab sebagai bagian dari rencana Tuhan, tetapi Tuhan memilihnya. Dan dia masih memilih orang-orang yang tidak terduga hingga hari ini. Jika Anda merasa masa lalu Anda mendiskualifikasi Anda dari kasih karunia Tuhan, biarkan Rahab mengingatkan Anda. Tuhan tidak melihat masa lalu Anda. Dia melihat masa depan Anda. Iman kepadanya dapat mengubah segalanya. Dua wanita telah kita bahas sejauh ini. Namun, wanita ketiga dalam silsilah Yesus memiliki kisah yang dimulai dalam tragedi, tetapi berakhir dengan cara yang tak disangka-sangka. Bertemu dengan Ruth, seorang wanita yang kisahnya adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan penebusan. Tapi, sebelum kita berbicara tentang kemenangan Ruth, kita harus memahami tragedinya. Karena kisahnya tidak dimulai dengan sukacita, melainkan dengan kehilangan. Ruth bukanlah seorang bangsawan. Ia bahkan bukan orang Israel. Ia berasal dari Moab, negeri asing yang terkenal dengan penyembahan berhalanya, tempat yang dipandang rendah oleh umat Tuhan. Namun dalam keadaannya yang sederhana, ia menikah dengan seorang pria Israel dari keluarga yang pindah ke Moab demi menghindari kelaparan. Tapi kemudian, tragedi melanda. Ayah mertuanya meninggal, lalu suaminya, dan akhirnya saudara iparnya. Kini, hanya tersisa 3 janda, tanpa suami, tanpa perlindungan, tanpa masa depan. Di zaman kuno, menjadi seorang janda berarti hidup dalam ketidakpastian. Tanpa suami atau anak laki-laki, seorang wanita tidak memiliki keamanan finansial, status hukum, atau cara mudah untuk bertahan hidup. Ibu mertua Ruth hancur hatinya. Ia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Israel, dan menyarankan kedua menantunya, Ruth dan Orpa, untuk kembali ke Moab dan memulai hidup baru. Orpa, setelah bergumul, akhirnya memilih jalan yang masuk akal. Ia kembali. Tetapi Ruth, ia memilih sesuatu yang jauh lebih radikal. Ruth melihat Naomi, seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, dan ia membuat keputusan yang mengejutkan. Alih-alih kembali ke kehidupan lamanya, ia bersumpah untuk tetap bersama Naomi dan mengikuti Tuhan yang Naomi sembah. Kata-katanya menjadi salah satu pernyataan iman paling kuat dalam kitab suci. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Di mana engkau tinggal, aku akan tinggal. Umatmu akan menjadi umatku, dan Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Rut bab 1 ayat 16. Seorang Moabit, seorang janda, seorang wanita tanpa perlindungan. Namun, Ruth memilih iman daripada ketakutan. Ia memilih untuk mengikuti Tuhan Israel meskipun ia belum tahu apa yang menantinya. Ketika mereka tiba di Bethlehem, Ruth tidak punya apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada status, hanya Naomi dan imannya. Apakah ia akan diterima dengan belas kasihan? Ataukah ia akan dianggap sebagai orang asing yang tak diinginkan? Untuk bertahan hidup, Ruth melakukan satu-satunya pekerjaan yang tersedia bagi orang miskin, memungut sisa-sisa gandum yang tertinggal di ladang setelah panen.
Pekerjaan itu berat dan melelahkan, tetapi ia melakukannya dengan ketekunan demi merawat Naomi. Dan saat itulah Boas masuk dalam kisahnya. Boas adalah seorang pria kaya dan terhormat, pemilik ladang, yang kebetulan masih kerabat suami Naomi. Namun, yang membuatnya memperhatikan Ruth bukanlah kecantikannya atau latar belakangnya, melainkan karakternya. Ia mendengar tentang keberanian dan kesetiaan Ruth, bagaimana ia meninggalkan segalanya demi Naomi dan Tuhan Israel. Boas terkesan. Ia tidak hanya mengizinkan Ruth bekerja di ladangnya, tetapi juga memastikan bahwa ia dilindungi, diberi makan, dan diperlakukan dengan hormat. Ia memberinya sesuatu yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan, martabat. Hari-hari berlalu, panen terus berlangsung. Hubungan Ruth dan Boas semakin erat. Naomi, yang melihat perkembangan ini, memberikan Ruth sebuah rencana yang berani. Rencana yang bisa mengubah segalanya. Dengan penuh kerendahan hati, Ruth mengikuti petunjuk Naomi dan mendekati Boas di malam hari. Bukan dengan diam-diam atau tipu daya, tetapi dengan tindakan simbolis yang penuh kepercayaan. Ia pada dasarnya berkata, "Aku percaya padamu. Aku percaya kau akan melakukan apa yang benar." Dan Boas, ia tidak mengambil keuntungan dari situasi Ruth. Ia tidak menolaknya, tetapi juga tidak bertindak tergesa-gesa. Sebaliknya, ia memilih jalan yang benar. Ia menebus haknya secara hukum dan menikahi Ruth, bukan hanya untuk menyelamatkannya, tetapi karena ia benar-benar menghargainya. Seorang wanita Moabit, seorang janda, seorang asing yang tidak punya masa depan, kini menjadi bagian dari keluarga Israel. Tetapi ceritanya tidak berhenti di situ. Ruth dan Boas memiliki seorang putra, Obed. Obed menjadi ayah dari Isai. Isai menjadi ayah dari Raja Daud. Dan dari garis keturunan itu, berabad-abad kemudian, lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias, Raja yang akan memerintah selamanya. Kisah Ruth adalah kisah penebusan. Seorang wanita yang kehilangan segalanya, tetapi memilih iman daripada ketakutan. Seorang wanita yang dulunya orang luar, tetapi menjadi bagian dari keluarga kerajaan Tuhan. Kisahnya berbisik kepada kita semua. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli dari mana Anda berasal. Tuhan dapat menulis ulang kisah hidup Anda. Kita sudah setengah jalan melalui 5 wanita dalam silsilah Yesus. Namun, nama berikutnya dalam daftar ini mungkin adalah yang paling kontroversial di antara mereka semua. Bathsheba. Namanya sering dikaitkan dengan skandal, tragedi, dan kehancuran. Namun, jika Anda pernah merasa hidup Anda tergelincir oleh peristiwa di luar kendali Anda, maka kisahnya adalah untuk Anda. Kita semua tahu apa yang terjadi. Tapi mari kita mundur sejenak dan melihatnya dari sudut pandangnya. Bathsheba bukanlah seseorang yang mencari masalah. Ia tidak pernah berniat mengubah jalannya sejarah. Namun dalam satu momen, hidupnya berubah selamanya. Ia adalah istri Uria, seorang prajurit setia di pasukan Raja Daud. Saat Uria pergi berperang, Daud melihat Bathsheba. Ia menginginkannya, dan ia memanggilnya. Tapi mari kita perjelas sesuatu. Bathsheba tidak dalam posisi untuk menolak sang raja. Ketika orang paling berkuasa di kerajaan memanggil Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Ia tidak punya pilihan. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang bahkan bukan miliknya akan membuatnya kehilangan segalanya. Tidak lama setelah itu, Bathsheba menyadari bahwa ia hamil. Dalam dunia di mana kehormatan seorang wanita adalah segalanya, ini adalah bencana. Dan Daud mengetahuinya. Dalam keputusasaan, sang raja mencoba menutupi perbuatannya. Ia memanggil Uria pulang dari medan perang, berharap ia akan bersama istrinya, agar kehamilan Bathsheba tampak seperti hasil pernikahan yang sah. Tapi Uria terlalu setia. Ia menolak untuk pulang ke rumah
sementara saudara-saudaranya masih berperang. Maka, Daud, yang semakin putus asa, membuat keputusan yang mengerikan. Ia merancang kematian Uria di medan perang. Dengan satu perintah, Uria mati. Dan hanya dalam sekejap, Batsheba menjadi janda, seorang ibu dan istri dari pria yang telah menyebabkan begitu banyak kesedihan dalam hidupnya. Namun, Alkitab tidak mengabaikan konsekuensi dosa. Tuhan tidak berkenan dengan tindakan Daud. Melalui Nabi Nathan, Daud dihadapkan dengan dosanya. Dan sebagai akibatnya, anak pertama Batsheba dan Daud, anak yang lahir dari situasi yang penuh kehancuran ini, jatuh sakit dan meninggal. Bayangkan kesedihan Batsheba. Ia telah kehilangan suaminya. Kini ia kehilangan anaknya. Hidupnya terbalik. Ia terjebak dalam konsekuensi dari kesalahan yang bukan miliknya. Dan disinilah kisahnya bisa saja berakhir. Batsheba bisa saja tetap menjadi catatan kaki dalam sejarah. Hanya seorang wanita yang terjebak dalam skandal, korban dari pilihan orang lain. Tapi Tuhan punya rencana lain. Setelah semua penderitaannya, Batsheba menjadi ibu dari Salomo, raja paling bijaksana dalam sejarah Israel. Dan namanya selamanya tercatat dalam silsilah Yesus. Kisah Batsheba bukan hanya tentang skandal. Ini adalah kisah penebusan. Ia adalah bukti bahwa Tuhan tidak mendefinisikan kita berdasarkan momen terburuk kita. Ia mengingatkan kita bahwa kasih karunia lebih besar dari dosa. Dan yang paling penting, ia menunjukkan bahwa bahkan ketika kita terjebak dalam situasi yang tidak kita pilih, Tuhan masih memiliki tujuan bagi hidup kita. Jika kisah Batsheba berakhir dengan patah hati, kita tidak akan membicarakannya hari ini. Tapi karena belas kasihan Tuhan, kisahnya menjadi bagian dari kisah penebusan terbesar sepanjang masa. Ia adalah bukti nyata bahwa Tuhan mengambil hal-hal yang rusak dan membuatnya utuh kembali. Jadi, jika Anda pernah merasa malu akan masa lalu Anda, jika Anda menghadapi keadaan di luar kendali Anda, jika Anda dihakimi karena hal-hal yang tidak dipahami orang lain, ingatlah ini, masa lalu Anda tidak mendefinisikan Anda. Kasih karunia Tuhan yang mendefinisikan Anda. Jika Tuhan bisa mengambil rasa sakit Batsheba dan menenunnya ke dalam kisah penebusan terbesar sepanjang masa, bayangkan apa yang bisa Ia lakukan dengan hidup Anda. Wanita terakhir dalam silsilah Yesus adalah yang paling terkenal dari semuanya, Maria, ibu Yesus. Maria, seorang gadis muda dari Nazaret, menerima kabar luar biasa. Ia akan mengandung Mesias. Jadilah padaku menurut perkataanmu, katanya kepada malaikat Gabriel. Ketaatan dan iman Maria membawa perubahan terbesar dalam sejarah umat manusia. Melalui rahimnya, lahir Yesus, Sang Penebus dunia. Maria adalah wanita terakhir dalam silsilah Yesus. Ia adalah pintu bagi Mesias datang ke dunia. Apa yang diajarkan 5 wanita ini kepada kita? Tamar menunjukkan bahwa Tuhan berjuang bagi mereka yang dianiaya. Rahab membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan menjangkau yang paling tidak mungkin. Rut mengingatkan bahwa kesetiaan membawa pada penebusan. Batsheba menunjukkan bahwa Tuhan mendatangkan keindahan dari kehancuran. Maria menunjukkan kuasa dari berserah pada rencana Tuhan. Mereka bukan wanita sempurna. Mereka bukan orang berkuasa. Tetapi Tuhan menggunakan mereka untuk membawa Yesus ke dunia. Dan jika Dia bisa menggunakan mereka, Dia juga bisa menggunakan Anda. Jadi, jika Anda pernah merasa tidak layak, terlupakan, atau tidak cukup baik, ingatlah, silsilah Yesus bukan hanya daftar nama. Itu adalah gambaran kasih karunia, kesempatan kedua, dan penebusan yang tak terduga. Dan kasih karunia yang sama itu tersedia untuk Anda hari ini. Jangan lupa, like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.